Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menjalani puasa Ramadan beberapa hari ini dalam keadaan sehat, sabar dan ikhlas, meskipun dalam kondisi dalam ujian berat, karena kita masyarakat Islam di NTT menghadapi ujian pandemi COVID dan juga ujian bencana. Ujian bencana ini adalah bagian dari qada qadar Allah. Apa yang harus kita sikapi? Nah, di bulan Ramadan ini dengan tema kita hari ini, kita harumkan Ramadan dengan zikir dan ikhlas, maka sangat tepatlah kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada posisi saat ini. Kita sama-sama mengingat bahwa di sebagian saudara kita di wilayah NTT ada yang masih dalam keadaan dilanda banjir dan sebagainya. Apa yang harus kita sikapi? Ikhlas dan sabar dan zikir. Apa zikir yang terbaik? Zikir yang terbaik adalah menyebut Allah, 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 Allah setiap saat dan berdoa. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang selalu berdoa. Sebenarnya yang berdoa adalah semua makhluk, tidak hanya manusia. Bumi, langit, tumbuhan, semuanya berzikir. Berzikir mengagungkan asma Allah. Ada yang bilang bahwa bencana adalah bagian dari teguran. Boleh. Ada yang bilang itu sebagai ujian, juga tidak salah. Ada yang bilang bahwa itu adalah fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini yang perlu dikaji. Karena seluruh yang ada di alam ini adalah bagian dari kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan ini, pemirsa TVRI? Kita harus selalu berzikir setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Apa yang terbaik? Karena dengan zikir ini akan menenangkan hati kita dalam keadaan sedih maupun senang. Dalam keadaan senang, kalau kita bersyukur sudah biasa. Tapi kalau dalam keadaan sedih tetap bersyukur, itu yang luar biasa. Hati kita akan selalu terpaut dengan Allah dalam keadaan apapun. Karena sebenarnya ujian itu adalah proses kita menuju hamba Allah di level berikutnya. Seperti anak sekolah. Kalau tidak ada ujian, maka tidak akan terjadi kenaikan kelas. Kenaikan kelas dalam posisi iman, dalam posisi akhlak, dalam posisi keridhaan, dalam posisi kesabaran kita. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah. Zikir tidak harus terpaku pada kajian harus zikir ini, zikir ini. Semampunya, setiap saat. Yang terpenting di situ adalah kalimat Allah. Ada bagusnya juga, ada yang menerapkan bahwa setiap hari minimal 100 istighfar. Itu sunatullah. Itu yang disunahkan Rasulullah. Karena Rasulullah dalam sehari minimal membaca istighfar 100 kali sebelum tidur. Ditambah dengan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Karena bacaan ini akan menghapus dosa kita dalam sehari. Dosa-dosa kecil kita. Dan sebelum membaca kalimat zikir itu, kita khususkan dulu pada orang-orang yang kita sayangi, yang kita sempat sakiti, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan kakek kita. Maka pada saat itu kita sebutlah nama-nama mereka, kita bawa dalam istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian apalagi yang harus kita sebut dalam zikir? Ada pilihan kalimat yang terbaik setelah istighfar adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita menyaksikan diri dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Boleh dipanjangkan kalau waktu kita cukup, maka kita sebut zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah yang mengajari kita bagaimana mengenal Allah,
bagaimana menyayangi hamba-hamba Allah yang lain. Karena di masa Ramadan ini, inilah ujian kita untuk mengingat siapa diri kita dan siapa orang-orang di sekitar kita. Tidak ada satupun orang atau makhluk di sekitar kita yang boleh disakiti. Maka zikir itu adalah bagian dari akhlak. Jadi tidak hanya sekedar menyebut nama Allah, tetapi juga berzikir dari sikap kita. Kalau kita sudah menyebut bahwa kita hamba Allah, maka sangat malu kalau kita melakukan kesalahan yang menimbulkan orang sakit hati, menimbulkan orang tidak nyaman. Itu berarti kita tidak zikir sama Allah. Karena sebenarnya zikir itu adalah mengingat Allah. Dalam posisi apa? Dalam posisi duduk, tidur, berdiri, bekerja, dalam posisi apapun. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita adalah hamba Allah. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah. Selanjutnya zikir apa yang biasa diajarkan Rasulullah sebagai pilihan? Selain Astaghfirullahaladzim, kemudian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita baca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Boleh dipanjangkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti sekalian tasbih, hamdalah sama istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sekaligus takbir. Ada ajaran para ulama sufi bahwa setelah sholat wajib kita dianjurkan untuk sujud syukur sejenak, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali, dan kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Sujud ini kita lakukan setiap saat. Inilah bacaan sujud syukur yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di sana diajarkan kita bertasbih, bersyukur dengan hamdalah dan bertakbir, kemudian bersalawat, dan yang terakhir doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baiklah pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, di akhir kajian ini mari kita tutup dengan doa ketidakmampuan kita dalam zikir. Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dzalilun fa'izzani wa inni faqirun faghnini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.